Kalau ada orang menikah hanya cantik tampan, menderita batin. Kenapa? Kecantikan, ketampanan bisa pudar kalau udah tua. Okay. Tapi agama itu yang paling abadi. Oke. Kau punya janda kawin 5 kali. Di akhirat ketemu sama yang mana? Silakan. Ini ada artikel unik sekali. Ini ada katanya ogah punya menantu janda, calon mertua hadang rombongan pengantin. Ini terjadi bukan di Indonesia tapi di Cina. Jadi L ini adalah seorang wanita berstatus janda. Jadi wanita ini mempunyai anak 1, gagal menikah dengan pria pilihannya karena calon mertuanya menolak pernikahan tersebut. Jadi di sana tuh kayaknya si perempuan yang bawa seserahan ke laki-laki. Ketika datang bersama keluarga gitu, langsung dihadang sama ibu sang laki-laki. Jadi keluarga perempuan yang datang. Iya betul. Nah dihadang sama ibunya si laki-laki, kemudian sampai pernikahannya gagal. Padahal beberapa waktu sebelumnya tuh ada pengiriman uang lah gitu, kurang lebih 1,7 miliar untuk keluarga sang pria dengan harapan dapat diterima oleh keluarganya. Namun yaudah sayang, harapan tak semanis kenyataan. Jadi akhirnya pernikahan pun batal. Kasihan banget ya Mah ya. Sebetulnya dalam aturan agama Islam di masyarakat juga tidak aturan nikah sama janda, nikah sama duda jelek, tidak ada. Iya. Karena maaf, dia jadi janda kenapa? Dia jadi duda kenapa? Kenyataan banyak yang anak perawan tidak baik, janda baik. Ada. Kenyataan ada juga yang anak perjaka tidak baik, sementara dudanya baik. Ada juga yang dudanya tidak baik, perjaka tidak baik. Jadi bukan soal status janda, tapi orang tadi hatinya baik nggak? Salah. Cuman maaf, opini di masyarakat kita juga kayak gini. Hati-hati janda, laki lu jagain. Orang yang nggak janda aja banyak yang godain cowok orang. Benar nggak? Ya. Makanya pasti janda pada marah dengan opini tadi. Oke. Dan tadi katanya sang ibunya juga ada syaratnya kalau mau tetap sama anak saya, anaknya dia gak boleh bareng dia katanya. Kelewatan amat, kebenar hati perasaan. Harusnya dibalikin. Kalau ibu, anak ibu dibuang mau nggak? Ya kan? Mungkin kadang-kadang ada persepsi gini mah, karena pernah gagal takutnya anaknya digituin juga mungkin. Maaf. Seorang perempuan jadi janda sekarang, apakah mutlak kesalahan dia? Tidak. Kenyataan banyak kenapa dia minta cerai. Lakinya KDRT, lakinya koret, kemudian galak, kemudian disia-siakan, jadi janda. Jadi belum tentu kesalahan dia. Laki-laki pun jadi duda, boleh jadi kesalahan dari pihak perempuan. Ya. Jadi apapun yang terjadi, lihat individunya, bukan lihat statusnya. Jangan diajar semuanya disamakan. Iyalah, nggak sama. Oke, sip kalau begitu ini menarik. Berdosakah mencintai duda atau janda? Pasti enggak berarti ya? Tidak. Yaudah, silakan sampaikan dalam bentuk tausiah. Jadi punten, tidak berdosa, tidak bersalah kalau ada orang nikah dengan duda, ada orang nikah dengan janda. Tapi kenapa jadi omongan yang salah opini di masyarakat? Seolah-olah janda itu rendah, seolah-olah janda itu manusia yang nomor sekian. Padahal begitu banyak janda yang berkualitas. Jangan kawin sama dia duda, masya Allah. Yang aneh, kadang-kadang duda yang keren dikejar-kejar. Giliran janda, janda kembang tuh, janda tapi menjadi kayak kembang bagus gitu. Beda sama janda nenek-nenek beda. Jadi siapapun Anda, saya wanti-wanti beneran. Kalau anak laki-laki Anda mau menikahi janda, asal Anda tahu latar belakangnya dia orang baik, agamanya baik, dia jadi janda karena apa? Misalnya suaminya meninggal, misalnya KDRT, artinya ini janda di baik, yang salah suaminya. Atau anak Anda mau menikah dengan duda, jangan merasa terhina. Yang penting dia ngerti agama dan pengamalan agamanya baik, itu modal kita. Ya. Gitu. Tidak dilihat janda dudanya, single enggaknya, tapi lihat agama. Kualitas orang tadi, berkualitas nggak agamanya gitu. Oke. Cuman di kita maaf dalam tanda kutip, kebanyakan yang dilihat cantiknya, kayaknya, turunannya itu yang salah.
Dan hanya kaya doang salah tanpa agama. Hanya turunan doang tanpa agama salah. Hanya cantik tampan tanpa agama salah. Tunkahul marata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha parika bidati dini taribat yang minuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik, karena tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya dan pengamalan agamanya baik, atau hidup kalian sengsara. Maksudnya apa? Kalau orang nikah cuma kaya doang tanpa agama, sengsara. Kalau orang nikah karena turunan Menak, turunan Raden, turunan bangsawan tanpa agama, menderita batin. Kalau ada orang menikah hanya cantik tampan, menderita batin. Kenapa? Kecantikan, ketampanan bisa pudar kalau udah tua. Okay. Tapi agama itu yang paling abadi. Oke. Kau punya janda kawin 5 kali. Di akhirat ketemu sama yang mana? Silahkan Ipan ke sana, Mama juga belum pernah ke sana. Tapi yang jelas Al-Quran mengatakan kalau kamu orang beriman, aku susulkan yang satu akidah dengan kalian dengan sempurna, sedikit pun tidak akan dirugikan. Sesuatu yang tidak perlu ditanya, nggak usah ditanya. Lu pergi sono, WA Mama. Sono, survei dulu. Survei membuktikan. Oke, Mah. Sudah cukup, sudah jelas. Pokoknya kita jangan memandang rendah teman-teman kita yang mungkin pernah menikah kemudian sendiri lagi atau janda atau nggak usah pakai bahasa begitulah. Bahkan gak enak. Jangan memandang rendah janda dan duda. Itulah. Iya. Basi. Oke, kita minta doa dari Mama Re. Kalau gitu, mudah-mudahan kita dijaga dari hati dan pikiran memandang rendah pada orang lain. Didoakan juga mudah-mudahan kita langgeng dengan pasangan kita supaya tidak merasakan jadi janda atau duda dan pandang rendah seperti orang lain itu. Salah, nggak bakal ada yang langgeng di dunia. Ada awal ada akhir. Sampai maut memisahkan gitu, Ma. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati semoga Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat kita.